Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diai Sumanding Tias dengan NIM 2017-53070 akan mempresentasikan materi keamanan sistem e-bisnis, di mana presentasi atau materi yang akan saya jelaskan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah e-bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Arif Setiawan. Langsung saja kita ke materinya. Pendahuluan, di sini ada faktor keamanan. Yang pertama ada pengelolaan dan penjagaan keamanan secara fisik. Lalu yang kedua ada penambahan perangkat-perangkat elektronik seperti perangkat lunak dan perangkat keras untuk melindungi data, sarana komunikasi, serta transaksi. Nah, pilar keamanan sistem e-commerce. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada authentication atau keabsahan pengirim, di mana identitas pengguna atau pengirim data teridentifikasi atau tidak ada kemungkinan penipuan. Lalu yang kedua di sini ada confidentiality atau kerahasiaan data, di mana data tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Selanjutnya ini ada integrity atau keaslian data, di mana data tidak dapat diubah secara tidak sah. Lalu ada non-repudiation atau anti penyangkalan, di mana tidak ada penyangkalan pengiriman data atau dari pihak penerima terhadap pihak pengirim. Nah, selanjutnya ada ancaman keamanan dan solusinya. Dapat dilihat di sini untuk ancaman, poin pertama seperti pencegatan data, pembacaan dan modifikasi data secara tidak sah, dengan solusi keamanannya yaitu adalah enkripsi atau encryption, dengan fungsinya yaitu menyandikan data, dan teknologi yang dapat digunakan yaitu ada enkripsi simetrik, yaitu menggunakan kunci yang sama di sisi pengirim dan penerima, dan enkripsi asimetrik, di mana menggunakan kunci yang berbeda di sisi pengirim dan penerima. Misalnya enkripsi dengan algoritma DES, RSA, PGP, dan sebagainya. Lalu ancaman selanjutnya itu kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh orang-orang yang identitasnya tidak diketahui. Solusi keamanannya yaitu dengan autentikasi, yaitu fungsi melakukan verifikasi terhadap identitas pengirim dan penerima. Teknologi yang digunakan di sini ada tanda tangan digital atau digital signature. Ancaman selanjutnya di sini ada akses yang tidak sah oleh seseorang terhadap data milik orang lain. Solusi keamanannya di sini ada firewall, dengan fungsinya yaitu menyaring serta melindungi lalu lintas data di jaringan atau di server. Teknologinya yang digunakan yaitu ada firewall dan jaringan maya pribadi. Selanjutnya di sini ada kriptografi. Nah, kriptografi adalah algoritma untuk proses keamanan komunikasi data dari pengintipan atau pembajakan oleh orang-orang yang tidak berhak dengan cara menyandikan data serta informasi yang dikirimkan. Algoritma kriptografi masa kini sangat dimungkinkan dengan hadirnya komputer-komputer yang memiliki prosesor berkinerja tinggi dan memiliki kemampuan pemrosesan data yang sangat tinggi. Hal ini merupakan salah satu cara untuk melakukan autentikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan elektronik. Dalam hal ini metode yang digunakan adalah penyandian atau enkripsi. Lalu yang biasa kita sebut juga dengan data encryption. Nah, dalam kriptografi di sini ada 3 sistem algoritma asimetrisnya, yaitu menggunakan kunci yang berbeda di sisi pengirim dan penerima. Ada beberapa ya saat ini populer. Yang pertama ada Data Encryption Standard atau DES, Pretty Good Privacy atau PGP, lalu ada Sistem Reverse Shamer Adelman atau RSA. DES menggunakan kunci tunggal untuk mengenkripsi dan deskripsi, lalu RSA merupakan metode enkripsi yang populer menggunakan 2 kunci. Lalu untuk PGP sendiri, melakukan enkripsi dan membuat digital signature pada file, melakukan deskripsi dan verifikasi pada file yang memiliki digital signature, dan mengelola koleksi kunci PGP yang dimiliki. Nah, di sini ada pembandingannya untuk enkripsi dengan deskripsinya. Dalam gambar di sini yaitu adalah proses enkripsi, yang berarti pengkodean data ke format tertentu menggunakan kunci rahasia. Selanjutnya di sini ada gambar untuk penjelasan proses dari deskripsi.
yaitu mengkodekan data yang terenkripsi ke format asli. Untuk keseluruhannya dapat dilihat untuk enkripsi versus deskripsinya di sini. Dari awal untuk pihak dari sebelah kiri dia akan mengenkripsi data untuk dijadikan format lain. Lalu proses setelahnya yaitu mendeskripsikan format yang sudah diubah tadi untuk kemudian dikembalikan menjadi format yang asli. Nah, berikut ada contoh dari enkripsi RSA, dapat dilihat di gambar. Untuk prosesnya di sini dari komputer kita sendiri meminta kunci atau public key kepada server, lalu server dapat mengirimkan data ke komputer kita, dan komputer dengan server tersebut dihubungkan dengan adanya internet. Lalu setelah mendapatkan data yang kita inginkan itu, maka komputer akan melakukan enkripsi data dengan menggunakan public key yang tadi sudah kita dapatkan. Setelah itu prosesnya yaitu enkripsi data dari internet atau menggunakan internet untuk kemudian dideskripsikan ke server dengan menggunakan private key. Nah, di sini ada kelebihan dan kelemahan berbagai sistem kriptografi. Yang pertama, untuk tipe enkripsi yaitu ada kunci simetrik dengan keunggulannya yaitu cepat dan dapat dengan mudah diimplementasikan di perangkat keras. Lalu untuk kelemahannya yaitu ada kunci di kedua sisi atau pengirim dan penerima sama, lalu sukar untuk mendistribusikan kunci, dan yang terakhir itu tidak mendukung tanda tangan digital. Lalu untuk tipe enkripsi yaitu kunci publik, keunggulannya di sini yaitu menggunakan dua kunci yang berbeda, relatif mudah untuk mendistribusikan kunci, memungkinkan pemeliharaan integritas lewat tanda tangan digital. Dengan kelemahannya yaitu ada lambat dan membutuhkan komputasi yang intensif. Selanjutnya di sini ada standar keamanan di internet. Nah, standarnya yang pertama di sini ada Secure HTTP atau SHTTP yang berfungsi untuk melindungi transaksi di web. Aplikasi yang digunakan yaitu ada browser, server web, dan ada aplikasi internet. Lalu selanjutnya ada Secure Socket Layer atau SSL dengan fungsi yaitu melindungi paket data pada lapisan jaringan. Aplikasinya yaitu ada browser, server web, juga dengan aplikasi internet. Selanjutnya ada Secure MIME atau SMIME yang berfungsi melindungi lampiran email yang melintasi berbagai platform yang berbeda. Aplikasinya di sini ada email dengan enkripsi RSA dan tanda tangan digital. Lalu selanjutnya ada Secure Wide Area Nets atau S1 dengan fungsinya yaitu enkripsi antara firewall dan router. Aplikasinya yaitu adalah VPN, Virtual Private Network. Lalu yang terakhir yaitu ada Secure Electronic Transaction atau SET, dengan fungsinya yaitu transaksi kartu kredit yang aman. Dengan aplikasi yang digunakan yaitu ada Smart Card, server transaksi, dan e-commerce. Nah, standar keamanan di internet untuk aplikasi web di sini ada SHTTP dan SSL. Lalu untuk email ada PEM, SMIME, dan PGP. Lalu untuk jaringan di sini ada firewall. Kita bahas untuk keamanan aplikasi web. Di sini yang pertama SHTTP. Secara spesifik dirancang untuk mendukung protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol dalam hal otorisasi dan keamanan dokumen. Lalu SSL. Nah, di sini dia melindungi saluran komunikasi di antara dua protokol bagian bawah dalam tumpukan protokol menurut standar TCP/IP. Nah, dapat juga digunakan untuk transaksi-transaksi lain yang berjalan di web. Lalu tidak dirancang untuk menangani keputusan keamanan berbasis pada autentikasi pada peringkat aplikasi atau dokumen, yaitu di mana dia perlu metode tambahan untuk mengendalikan akses ke berkas atau file yang berbeda. Selanjutnya yaitu keamanan untuk email. Nah, yang pertama di sini ada Privacy Enhanced Mail atau PEM.
yaitu standar internet untuk mengamankan email menggunakan kunci publik maupun kunci simetris. Lalu untuk PEM saat ini mulai berkurang penggunaannya karena ia tidak dirancang dan dikembangkan untuk menangani surat elektronik yang memiliki berbagai jenis lampiran, misalnya gambar, suara, serta video. Selanjutnya di sini ada Secure MIME atau SMIME, yaitu standar baru untuk keamanan email yang menggunakan algoritma kriptografi yang telah memiliki hak paten dan dilisensi oleh RSA Data Security Inc. Dan SMIME ini bergantung pada berbagai jenis otoritas sertifikat, apakah bersifat global atau perusahaan, untuk memastikan autentikasi. Lalu keamanan untuk email, yaitu ada Pretty Good Privacy atau PGP, yaitu suatu aplikasi populer yang dikembangkan untuk pengiriman pesan dan berkas file. Merupakan aplikasi keamanan yang paling banyak digunakan untuk email, serta menggunakan berbagai standar enkripsi. Lalu ada aplikasi-aplikasi enkripsi atau deskripsi PGP tersedia bagi hampir semua sistem operasi dan pesan dapat dienkripsi. Selanjutnya di sini ada firewall, yaitu melindungi serangan pada protokol individual atau aplikasi, melindungi sistem komputer dari spoofing atau program-program rusak yang menyamar sebagai aplikasi yang bermanfaat, lalu menyediakan titik tunggal kendali keamanan bagi jaringan atau kontradiksi. Firewall dijadikan titik pusat perhatian hacker untuk membobol jaringan. Lalu firewall tidak memeriksa adanya virus pada berkas yang masuk sehingga tidak dapat menjamin integritas data. Firewall tidak melakukan autentikasi sumber data. Nah, di sini dapat dilihat untuk gambar standar dari firewall yang dipasang atau yang digunakan. Nah, selanjutnya yaitu keamanan untuk jaringan, kategori dalam firewall. Yang pertama itu adalah statis, dengan mengizinkan semua lalu lintas data melewatinya kecuali secara eksplisit dihalangi atau blok oleh administrator firewall. Lalu menghalangi semua lalu lintas data yang masuk kecuali secara eksplisit diizinkan oleh administrator firewall. Lalu selanjutnya ada dinamis, yaitu layanan yang keluar masuk ditetapkan untuk periode waktu tertentu atau membutuhkan sumber daya manusia yang lebih. Selanjutnya keamanan untuk jaringan, yaitu karakteristik firewallnya. Yang pertama ada penyaringan paket atau packet filtering, lalu ada penerjemahan alamat jaringan atau network address translation, lalu ada proxy peringkat aplikasi, yaitu application level proxies, lalu ada pemeriksaan keadaan, yaitu stateful inspection, VPN, virtual private network, lalu yang terakhir yaitu adalah real time monitoring. Nah, sekarang kita masuk ke definisi virus. Suatu program komputer yang dapat menyebar pada komputer atau jaringan dengan cara membuat kopi dari dirinya sendiri tanpa sepengetahuan dari pengguna komputer tersebut. Nah, di sini kita masuk ke kriteria virus. Yang pertama ada having an ability to get an information. Lalu ada having an ability to check a file, having an ability to reproduce itself and infect other, lalu having an ability to manipulate, dan yang terakhir yaitu having an ability to hide itself. Lalu selanjutnya ada virus cycles life. Yang pertama ada dormant phase atau sleeping phase, yaitu virus is ineffective until activated by one condition such as that executed by other program. Lalu yang kedua ada propagation phase atau distributing phase, yaitu virus start to cloning itself by copying itself to other files or to a place in storage media. Lalu ada yang ketiga yaitu triggering phase atau active phase, yaitu virus become active. Yang keempat ada executive phase atau acting phase, yaitu start manipulating such as displaying message. Selanjutnya yaitu ada kategori virus. Nah, di sini ada boot virus, yaitu jika komputer dinyalakan, sebuah inisial program di boot sektor akan dijalankan. Virus yang berada di boot sektor disebut dengan boot virus. Lalu ada file virus, yaitu virus yang menginfeksi executable program. Lalu multi-parted
virus, yaitu virus yang menginfeksi baik boot, sektor, dan file. Lalu ada microvirus, yaitu targetnya bukan executable program, tetapi file dokumen seperti Microsoft Excel atau Word. Ia akan memulai menginfeksi bila program aplikasi membaca dokumen yang berisi makro. Nah, berikut ini adalah cara virus menginfeksi komputer. Nah, suatu virus pertama kali harus dijalankan sebelum ia mampu untuk menginfeksi suatu komputer. Berbagai macam cara agar virus ini dijalankan oleh korban. Yang pertama yaitu menempelkan dirinya pada suatu program yang lain. Ada juga virus yang jalan ketika kita membuka suatu tipe file tertentu, lalu memanfaatkan celah keamanan yang ada pada komputer, baik sistem operasi atau aplikasi. Lalu suatu file yang sudah terinfeksi virus dalam attachment email, begitu file tersebut dijalankan, maka kode virus akan berjalan dan mulai menginfeksi komputer dan bisa menyebar pula ke semua file yang ada di jaringan komputer. Selanjutnya, apa saja yang bisa dilakukan oleh virus? Nah, di sini yang pertama ada memperlambat email, yaitu dengan membuat traffic. Lalu email yang sangat besar yang akan membuat server menjadi lambat atau bahkan menjadi crash. Lalu mencuri data konfidental yang rahasia seperti itu ya. Lalu menggunakan komputer untuk menyerang suatu situs. Lalu merusak data seperti virus compatible. Lalu menghapus data yaitu virus Zercam. Mendisable hardware virus Chernobyl. Lalu menimbulkan hal-hal yang aneh dan mengganggu yaitu virus Womnetsky D. Lalu menampilkan pesan tertentu yaitu virus conf. Dan yang terakhir yaitu adalah memposting dokumen dan nama pada newsgroup yang berbau pornografi, yaitu virus Polypos. Nah, di sini Trojan Horse yaitu adalah program yang kelihatan seperti program yang valid atau normal, tetapi sebenarnya program tersebut membawa suatu kode dengan fungsi-fungsi yang sangat berbahaya bagi komputer. Berbeda dengan virus, Trojan Horse tidak dapat memproduksi diri sendiri. Di sini untuk contoh yaitu virus Deloader L datang dari attachment email dan dianggap sebagai suatu update program dari Microsoft untuk sistem operasi Windows XP. Jika dijalankan, maka dia akan mendownload program dan akan memanfaatkan komputer user untuk menghubungkan komputer user ke suatu website tertentu. Targetnya membuat website tadi menjadi overload dan akhirnya tidak bisa diakses dengan benar oleh pihak lain. Disebut juga dengan serangan denial of service atau DOS. Trojan Horse masih dapat dibagi lagi. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada DOS Trojan Horse, di mana Trojan Horse yang berjalan di dalam DOS yang mengurangi kecepatan komputer atau menghapus file-file pada hari atau situasi tertentu. Lalu ada Windows Trojan Horse, dijalankan di sistem Microsoft Windows dengan jumlah Windows Trojan Horse meningkat sejak tahun 1998 dan digunakan sebagai program untuk hacking dengan tujuan jahat yang dapat mengkoleksi informasi. Contoh dari Trojan Horse yang pertama ada Back Orifice dan NetBus, yaitu memungkinkan hackers tidak hanya melacak kegiatan user tetapi juga mengambil alih komputer user. Lalu ada Win Trojan atau Step 7, Win Trojan atau ECOS Korean. Selanjutnya ada Worm. Nah, Worm bisa dikatakan mirip dengan virus, tetapi Worm tidak memerlukan carrier, dalam hal ini program atau suatu dokumen. Worm mampu membuat kopi dari dirinya sendiri dan menggunakan jaringan komunikasi antar komputer untuk menyebarkan dirinya, atau Worm Blaster. Nah, banyak virus seperti MyDoom atau Beagle bekerja sebagaimana layaknya worm dan menggunakan email untuk memforward dirinya sendiri kepada pihak lain. Perbedaan worm dan virus adalah virus menginfeksi target code, tetapi worm tidak. Worm hanya menetap di memori. Contoh worm di sini ada iWorm, Happy99, Ska, iWorm untuk Explore Zip, iWorm Pretty Park, iWorm MyPix. Penanggulangan virus, Trojan, dan worm. Yang pertama ada program antivirus. Nah, secara umum ada dua jenis program antivirus yaitu On Access dan On Demand Scanner.
Yang pertama yaitu kita bahas untuk on access scanner, yang dimana dia akan selalu aktif dalam sistem komputer selama user menggunakannya dan akan secara otomatis memeriksa file-file yang diakses dan dapat mencegah user untuk menggunakan file-file yang sudah terinfeksi oleh virus komputer. Lalu yang kedua, on demand scanner, yaitu membiarkan user yang akan memulai aktivitas scanning terhadap file-file di komputer. Dapat diatur penggunaannya agar bisa dilakukan secara periodik dengan menggunakan scheduler. Nah, berikut adalah beberapa software dari antivirus. Yang pertama ada Norton Antivirus, McAfee Virus Scan Plus, PC Tools Antivirus, lalu ada Windows Live One Care, VPort Antivirus, Kaspersky, lalu AVG Antivirus. Nah, selanjutnya mencegah virus. Yang pertama, membuat orang paham terhadap risiko virus, menginstal program antivirus dan update secara reguler, selalu menggunakan software patch untuk menutup lubang security, lalu selalu menggunakan firewall, dan jangan lupa untuk selalu membackup secara reguler data-data yang ada. Berikutnya yaitu kita akan membahas mengenai definisi firewall. Nah, firewall merupakan sebuah perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal. Informasi yang keluar atau masuk harus melalui firewall ini. Tujuan adanya firewall adalah untuk menjaga atau prevent agar akses ke dalam maupun keluar dari orang yang tidak berwenang atau unauthorized access tidak dapat dilakukan. Nah, di sini ada beberapa macam dari firewall. Yang pertama ada network level, yaitu mendasarkan keputusan pada alamat sumber, alamat tujuan, dan port yang terdapat dalam setiap paket IP. Lalu yang kedua ada application firewall, yaitu host yang berjalan sebagai proxy server yang tidak mengizinkan lalu lintas antar jaringan dan melawan logging dan auditing lalu lintas yang melaluinya. Firewall bekerja dengan mengamati paket IP atau Internet Protocol yang melewatinya. Berdasarkan konfigurasi dari firewall, maka akses dapat diatur berdasarkan IP address, port, dan arah informasi. Detail dari konfigurasi bergantung kepada masing-masing firewall. Firewall dapat berupa sebuah perangkat keras yang sudah dilengkapi dengan perangkat lunak tertentu, sehingga pemakai atau administrator tinggal melakukan konfigurasi dari firewall tersebut. Firewall juga dapat berupa perangkat lunak yang ditambahkan kepada sebuah server, baik Unix maupun Windows NT, yang dikonfigurasi menjadi firewall. Selanjutnya, untuk menjaga fungsi komunikasi jaringan dalam lingkungan yang berfirewall dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ada dengan cara packet filtering, yaitu mekanisme pengontrolan data yang diperbolehkan mengalir dari dan atau ke jaringan internal dengan menggunakan beberapa parameter yang tercantum dalam header paket, seperti inbound atau outbound, arah keluar atau arah masuk, address asal dan tujuan, port asal dan tujuan, serta jenis protokol transport seperti Telnet dan SMTP, yaitu Single Mile Transport Protocol. Yang kedua yaitu dengan menggunakan sistem proxy, di mana setiap komunikasi yang terjadi antara kedua jaringan harus dilakukan melalui suatu operator, dalam hal ini yaitu adalah proxy server. Nah, protokol FTP yaitu File Transfer Protocol lebih efektif ditangani dengan sistem proxy. Kebanyakan firewall menggunakan kombinasi kedua teknik, yaitu packet filtering dan proxy. Selanjutnya membahas mengenai arsitektur firewall. Ada 3 macam arsitektur. Yang pertama kita bahas itu ada arsitektur dengan dual home host atau DHG, yaitu menggunakan sebuah komputer dengan minimal 2 niche. Interface pertama dihubungkan ke jaringan internal dan yang lainnya dengan internet. Dual home host-nya sendiri berfungsi sebagai bastion host, yaitu suatu sistem komputer yang harus memiliki keamanan yang tinggi karena biasanya peka terhadap serangan jaringan. Lalu yang kedua di sini ada screen host.
atau SHG. Nah, fungsi firewall dilakukan oleh sebuah screening router dan bastion host, di mana router ini akan menolak semua traffic kecuali yang ditujukan ke bastion host. Sedangkan pada traffic internal tidak dilakukan pembatasan. Lalu yang ketiga di sini ada screen subnet atau SSG. Di sini firewall dengan arsitektur ini menggunakan dua screen router dan jaringan tengah atau perimeter network antara kedua router tersebut, di mana ditempatkan di bastion host. Nah, di sini disebutkan untuk beberapa software firewall. Yang pertama ada Zone Alarm Pro Firewall, lalu PC Tools Firewall Plus, Windows XP Firewall Part dan Application Manager. Lalu ada Norton Internet Security. Lalu yang terakhir ada Prefix 1 2.0.5 dan Build 6. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada ketidakjelasan kata atau salah pelafalan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.